mereka harus singkirkan karena mereka sudah mendapatkan satu kesempatan kemarin ketika mereka kalah, mereka latihan lagi, mereka evaluasi, jadi kita langsung menuju ke arah drafting phase di Broken Walls, di match yang kedua kali ini, di mana sudah menutup ke arah Eve, Zukchin dan bahkan Sora. Sora ya, yang akhirnya dihilangkan oleh teman-teman dari Zeta. Coach Ola sudah mempersiapkan dan meracik kira-kira band-band siapa aja sudah. Tidak ditulis semua itu. Mereka lihat juga yang di band. Oke. Mereka meminimalisir lagi sistem-sistem pick off yang dimiliki oleh Leon. Karena memang kalau lihat bagaimana Leon kemarin, mereka tinggal memperbaiki decision makingnya aja sih. Ya. Cuman itu sih. Mungkin kalau misalkan mau lebih tepatnya lagi, jangan sampai ada blunder beruntun sih. Jadi jangan udah ada kesalahan satu nih, kesalahan kecil yang tadinya mungkin bisa jadi kecil ya. Tapi tiba-tiba ada kesalahan lagi. Kayak di game sebelumnya lah yang di lore tadi, udah ada satu yang ke pick off, udah ada yang satu yang fail. Itu jangan diterusin. Karena kalau diterusin lagi jadinya kesalahan beruntun. Dan nah itu yang harus dihindarin sama Leon. udah beruntun tuh sulit untuk dihentikan. Kenapa? Karena biasanya kalau udah kesalahan beruntun, goldnya itu akan snowball. Bisa Ya. 3.000, 4.000, 5.000. Di late game lebih ngeri. Bukan cuma gold yang snowball, respon time lama bisa jadi selesai game ya. Endgame. Itu dia, game satu momen jangan lupa. Kamu penasaran dengan hero apa yang akan dimainkan oleh My Lady Katsu? Kayaknya kalau ngomongin hero nggak bakal jauh sama yang kemarin sih. Parsha mungkin? Harusnya bakal mirip-mirip ya. Iya. Apalagi dengan patch sekarang juga menurut gua belum banyak eksplorasi yang dilakukan sama semua. Bukan cuma dari wildcard. Yuzong first pick. Wow, really? Pede banget sih pilihan dia ya dengan ada Yuzong first pick. Yang sejauh ini sudah di pick 6 kali selama wildcard dengan win rate-nya 50% cukup besar. Dan ini dia ya, memang jadi salah satu EXP lane yang lagi kuat-kuatnya. Better than siapapun lah untuk sekarang. Yisanshin tapi ini lumayan menantang ya. Biasanya ada Yisanshin dilawan pakai Yuzong. Oke. Makanya kalau udah ada Yuzong tuh Yisanshin jarang di pick. Tadi gue sempat pikir Lancelot kah? Lebih enak kan untuk in and out-nya. Tapi ya lagi-lagi power pick atau hero nyaman lah bisa dibilang utama kan sekarang. Ditambah lagi dia masih bisa masuk kalaupun telat team fight. Kalau Ya. Lancelot, kalau Yisanshin oke, ya mau nggak mau kayak Kananeo tadi, jaga positioning, deal damage, dan pastikan Thrashless-nya itu disimpan dengan baik dan benar. Cuma susah Ji. Kalau ya gue patokannya susah sih. Patokannya Sanji lah, Sanford. Itu bener-bener dia ngebuka duluan. Jadi kayak turtle ya. Baru buat muncul turtle belum di setup, belum ada yang ngebuk, dia udah buka Black Dragon-nya. Dia kejar sampai ujung dunia itu Yisanshin. Kalau Jadi bisa, kayak susah banget untuk kabur dari iya Yuzong. Bahkan udah harus mancing Thrashless-nya dulu untuk keluar ya. Ditahan pun susah menurut Iya. gua. Kayak ketika naganya turun nih, lu adu gebuk sama Yuzong, tetap nggak menang. Dia Thrashless ya baru lompat. Iya. Jadi benar-benar akan tunggu-tungguan. Itu ngandelin temen sih gua rasa. Dan temennya belum kelihatan sekarang yang belum bisa backup karena Esmeralda ada di pick yang ketiga. Jujur ngeliat Esmeralda pun juga kalau misalnya nanti ada di posisi EXP ya bertemu sama Yuzong. Untuk early-nya gue masih pegang Yuzong banget sih. Bisa gold Esme-nya. Ya kecuali mungkin digeser ya. masih belum terlihat ya berarti ya. Masih flex lah. Masih flex, tapi Kimi ini akan membantu pergerakan para pasukan dari Leon untuk bermain damage di early-nya. Siapa tahu dia bisa snowball dengan permainan dari Sky Piercer yang mereka miliki. Jadi bisa dibilang salah satu tindakan preventif just in case Hayabusanya nggak bisa bermain. Karena Hilda sudah show di awal, Ya. itu udah bold statement banget. Tak kejar kau. Ditemenin junggle-nya. Dan Assassin dia mau itemnya sama pun sama Hilda kalah bener dah. Late game-nya kalah. Apalagi kalau Hildanya biasa sekarang kan tipikal Hilda bundle ya. Ada satu damage item lah, entah Heptasis, entah Fury Hammer di awal dibikin. Assassin kayak Hayabusa. Ya semua assassin lah bisa dibilang. Itu akan kesulitan. Ya itu dia. Makanya ada estafet di situ ya dengan ada Dekimi juga. Bahkan Dekiminya juga bisa diproyeksikan untuk pegang Sky Pierce nantinya. Ya, jadi eksekutornya, strikernya sebenarnya ada di mid. Tergantung sih gold lane juga kan belum kelihatan ya. Gimana kalau tiba-tiba gold lane-nya Kim? Wah, Gold kayaknya dari Kimi. sulit sih. Gue juga gak setuju sih. Iya. Tergantung match up-nya kan. Kadita. Oh, Kadita. Gue suka banget Kadita sih. Dan Karena semenjak dia buff ya, yang kata nyelemnya jadi cepet. Itu gue rasa Kadita sangat-sangat bisa masuk. Bahkan ya dulu kan dependen sama Petrify. Sekarang tanpa Petrify pun dia bisa gerak gitu. Yap. Dan infonya juga kan kita tadi pas briefing ini penasaran untuk melihat Kadita. Ya Kadita pasti akan muncul, bisa banget, possibility-nya tinggi banget. Apalagi kalau orang yang bisa main Kadita, orang-orang yang bisa main trapping Kadita, itu sebenarnya lebih mengerikan. Kenapa? Karena Kadita itu yang ngeri itu bukan muncul di map. Pasti hilang. Kalau hilang di map, waduh, itu tuh. Sama pressure kayak Franco gitu-gitu kan. Ketika dia nggak ada di map lebih ngeri.
Iya. Tapi enaknya Kadita ini dia mandiri sekali. Pertama, satu mandiri. Kedua, dia bisa bikin musuhnya tuh jadi purify. Itu Wah, mahalnya ya dengan adanya Kadita. Ini Granger King purify nih. Sebenarnya dengan Kadita, oke, Lim Kocok tadi bilang Kadita ini bisa main solo ataupun ya bisa gak perlu bantuan teman-teman ya. Tapi lihat yang bantuin dia. Udah ada Yi Sun Shin yang nanti akan coba untuk buka map trappingnya akan lebih enak lagi. Ya. Ada Hilda yang juga bisa buka rumput, memudahkan untuk Kaditanya makin galak. Good choice banget Uranus sih. Karena gue juga sempat mikir ya tadi kalau untuk match upin Yuzong, hero yang enak apa ya? Dikit banget yang enak, hampir gak ada malah untuk lawan landingnya lu Yuzong. Mending kayak pakai ya tadi tuh Uranus, dia biarin aja potong-potong aja gitu kan. Potong belakangnya cabut, itu bakal lebih efektif. Gue lagi suka pakai match up Badang sih. Kalau di bener-bener tonjok-tonjokan di lane itu agak susah Ji. Pakai hero bisa, ya balik lagi mekanik ya. Iya, gue lebih prefer Badang kalau gue, karena sisinya butuh banget. Tapi kalau Lim, first choice? Gue Zeta dulu. Zeta, kalau misalnya Gio? Sama Zeta. Zeta juga, 2 angka untuk Zeta. Zeta mampukah membuktikan atau Leon yang akan mengganas untuk di match kedua kali ini. So, tanpa berlama-lama kita menuju ke dalam Land of Down. Yes, match kedua kita antara kedua tim yang berada di posisi yang tidak baik-baik saja di grupnya. Menelan kekalahan masing-masing dan mereka bakal coba untuk bangkit di match kedua. Sementara Petrify tetap digunakan oleh Katsu. Tapi Jinsu juga udah mulai bandel di pergerakannya. Seenggaknya dia screening dulu. Oh oke, ada Kani, ada Katsu. Dan sudah ada Ten juga. Wah, tapi kalau ngomongin ke arah Hildanya yang nggak perform, Hildanya yang nggak jalan di depan sana malah nge-cover Karai Sanshin-nya. Menurut gue ini agak something problem sih Lim di sini, Gio. Serba salah sih. Menurut gue kalau dia tadi nggak kayak gitu, cowoknya akan masuk ke dalam dan Jinsu sampai dibantuin sama Esme-nya loh datang. Iya ya, semangat banget loh. Esme-nya hadir juga dari arah gold lane, coba untuk ngasih pressure. Dan ini yang enaknya ya, dengan hadirnya Chow, clear-nya jadi lebih cepat. Membuat dari teman-teman dari Zeta juga harus coba untuk cari solusi lagi untuk depan. Kita lihat emblemnya, di mana Kaditanya akan full damage, tapi kali ini dengan kondisi dari Uranusnya dia akan lebih sustain Lim. Akan ngeganggu-ganggu aja. Level Chef Together ya, cooldown yang dibutuhkan memang dependent sama spell sih. Banyak sebenarnya hero yang dependent spell, tapi bottom lane Purify. Udah kebuka lagi, nah itu tuh skin yang gue maksud loh ini. Grangernya ini loh. Oh, tunggu iya. nanti Dead Sonata ya. Ganteng banget ya. Langsung mendadak keren. Kacau. Mendadak sakit itu Dead Sonata. Nanti kalau Lamas bisa ngasih pressure bagus, dia punya Sky Pierce. Bisa ntar kita lihat sayapnya terbang tuh Lim. Oke. Dan kalau ngomongin ke arah Turtle yang pertama ini sangat penting banget untuk keharmonisan sosok Esmeralda dan juga Junichi sih. Karena gue lihat di dua lane ini mereka agak cukup struggle sekali ya. Dan tugasnya dari Junichi kayak emang ngebait aja sih. Kalau bisa bait spellnya, biar nanti Turtle lebih enak, tapi hati-hati. Oke, tapi ternyata fokusnya menuju ke sosok seorang Yuzong. Dan dengan transform menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. Target utama mereka terhadap Turtle dilepas begitu saja. Keuntungan di tangan dari Leon Esports ternyata mereka memilih untuk sabar. Setupnya yang tadi sudah mereka dapatkan berbanding terbalik dengan apa yang mereka miliki saat ini. Meanwhile, tim di belah sana Shadow kill ke arah belakang. First blood terus sang Kani. The power of retribution di tangan dari seorang Ten. Mampukah mereka berhasil mendapatkan Turtle-nya? Di zoning oleh seorang Kimi dan power retribution dari Water. Berhasil mendapatkan Turtle tapi tenggelam dalam lautan Land of Down. Sosok Juliana harus tenggelam. Padahal tadi kita lihat udah ada Black Dragon Form dulu yang keluar ya. Udah ke-trigger duluan. Ternyata dari Leon Esports masih bisa untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang mau dari Water bisa dapetin ke arah turtle-nya. Wow, tapi Gio, sorry to say Jinsu gak bisa terlalu lama di depan sana. Walaupun Water berhasil mendapatkan turtle, tapi pertukaran masih tetap terjadi. Hagi, really? Fokus dapat satu point kill? Tidak terjadi outplay dan Hagi epic outplay kali ini berhasil selamat di mid lane. Ya, itu satu momentum yang bagus banget dan Katsuya kita nggak bisa ngeliat dia bisa untuk escape dari pokingan yang dilakukan oleh Hagi. Yap. Fury Hammer langsung Sky Pierce ternyata dari Lamach. Dari spellnya sih ini tipikal Granger yang berani banget ya. Di depan Kadita dia pakai flicker. Jadi kalau selama dia bisa jaga posisi atau dia memang nunggu bola operan aja dari Chow nanti. Harusnya bakal jadi ngeri. Karena ya tadi Kadita juga kan butuh waktu ya ketika dia mau maju ke depan. Jangan sampai ada vision aja nih yang nanti bisa dikasih sama Kani-nya. Karena kita belum melihat Kani yang masuk-masuk jungle sampai sekarang.
Mungkin dia dengan kalkulasinya nggak bagus kalau dia coba untuk nge-punish saya dengan adanya Chow dan juga Kimi di tengah. Takutnya nanti dia yang dicepit dan dia yang dimakan. Dilematis gitu ya Lim jadinya ya. Dia coba untuk ngerusuh, tapi kita tahu Jinsu clear-nya barengan sama Kimi juga, sama-sama cepet. Pakai conclusive blast itu yang mengganggu banget. Oke, solo kill hampir terjadi di arah top lane dan berhasil didapatkan 1 poin kill. Untuk para pasukan dari tim Zeta Division kembali lagi mereka kehilangan poinnya. Dan kali ini poin yang cukup mahal. Duel Dragon menuju ke seorang Hilda Kani dengan sangat instan dimakan oleh para pasukan dari tim Leon Esports. Pertama, statement yang tadi kita sudah dengar, mungkin dia cukup jaga jarak, takut untuk dimakan sama Chow. Tapi dengan tidak agresifnya dia malah dia termakan sendirinya, Gio. Iya, positioningnya malah gampang terbaca ya oleh teman-teman dari Zeta itu sendiri. Dan ini bakal berat sih kalau misalnya dari Duel of Dragon kurang ada follow up. Itu akan memudahkan nanti Zeta untuk bisa lebih aman, apalagi ada Duel of Purify yang dipegang. Oh, instant kill! Rough Wave terkeluarkan di depan sana, tapi retributionnya gagal. Junichi Saturday untuk Turtle kali ini. Jinsu udah tidak memiliki Duel of Dragon dan Flicker. Mau tidak mau dia harus mundur ke arah belakang. Tapi ini ada 3 momen kali yang ngeliat Turtle. Gue lihat udah mid lane 2 kali, sekarang EXP lane. The power of retribution kayaknya bener-bener butuh sesuatu yang tenang ya Lim, zoning out dari EXP mereka masing-masing. Kayak kurang pas ya dari tadi ya. Tapi ini jadi kerugian yang sangat nyata untuk Leon loh. Dia nggak dapetin turtle dan lihat bawah dorong lagi. Didorong begitu saja. Ngomongin ke arah 10 dengan adanya Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas. Tapi Wata, yang dimana dia dari tadi punya keuntungan sangat tinggi, bahkan berbanding terbalik Gio. Iya banget. Dan sekarang malah dirusuh oleh sebabnya. Nggak didapatkan karena Ten udah siap dan ready dengan Treslas barusan. Sehingga Water yang tadi pakai Retribution tetap gagal. Karena keunggulan level juga tadi mungkin dari Ten ya. Dan akhirnya ya sekarang kita ngeliat bagaimana Zeta Division agak sedikit lebih unggul. Padahal goldnya juga nggak terlalu jauh. Tapi Zeta unggul dari segi objektif yang mereka pegang. Dan ini tempo yang nggak bagus untuk mereka. Mereka bawa Yuzong, mereka bawa Granger, mereka bawa Hayabusa yang dimana ini harus cari poin kill demi poin kill. Kalau memangnya mereka adu farming dengan Isantin itu sangat gawai pastinya kan. Mereka bisa kalah snowball nanti di Lord yang pertama, apalagi power dari Uranus nantinya landing jauh akan terkontrol dengan cukup rapi. Match up-nya masih belum kelihatan dan ini kombonya. Oh miss. Oke. Sayang banget. Gak masalah Katsu. Mungkin itu ada miscalculate tadi ya di sana atau kepencet. Mungkin bisa calculate ya. Dia coba untuk melihat shadow-nya ke arah mana. Tadi dia mencoba untuk predict move, tapi ternyata bukan ke arah yang tepat dari rope wave-nya. Teman ya, kira masih ada space yang terbuka di arah top lane. Teamfight yang bakal terjadi, skirmish aja ternyata. Karena teman-teman dari Leon Esports masih bisa untuk nge-defense area outer turret bagian atas. Wah, Junichi lagi-lagi tetap bersinar kali ini. Lihat zoning out yang dilakukan, open visionnya cukup jelas. Dan bahkan nge-distract dari seorang Chow untuk tidak bisa masuk ke dalam itu salah satu hal yang membuat jungler tenang, Lim. Dan ini bonyok loh Chow-nya. Jadi ya sekalian ngasih vision dia ngasih damage juga. Apalagi ngelihat turtle yang akhirnya dilamain aja. Atasnya di clear dulu, Ten bakal dapetin gold yang lebih banyak dan mereka akan setup lebih pasti. Akhirnya dimainin satu turtle tersebut ya. Yaitu Junichi yang bakal coba untuk nge-pressure semuanya dari Leon Esports. Ngasih space ke teman-temannya dan ya akhirnya turtle dapatkan secara cuma-cuma. Dan akhirnya kita melihat adanya lane jauh yang dimainkan. Finally. Adanya Hayabusa versus Esmeralda di bawah. Tapi sisi lain kan? Oke, The Way of Dragon dikeluarkan tanpa ada following up damage dari seorang Kani dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Zeta Division yang bisa melahap seorang Jinsu. Meanwhile para pasukan dari tim Leo ternyata tidak tinggal diam, langsung ada Blade Threshold dan Tain tenggelam dimakan oleh seorang Agi. Mundur ke arah belakang karena Junichi dia tahu dia nggak bakal kuat untuk nahan semua damage yang diberikan oleh seorang Kimi. Bahkan Lamach, Skypicer menambahkan 1 poin untuk Lamach. Tapi seenggaknya ada satu pick off yang dibayar. Dimana Katsu tadi berhasil dapetin ke arah Juviana. Lumayan sih untuk early-nya. Tapi kenapa ketika mereka kalah jumlah mereka malah maju ya? Dan menang. Itu dia. Karena impact dari Duel of Dragon ternyata udah ada satu Traction Pulse juga. Dan di belakang udah ada ready dengan ada Death Sonata dari Granger-nya. Lamas dan Agi ternyata di posisi yang cukup tepat untuk nge-follow up. Itu yang membuat akhirnya teman-teman dari Leon Esports bisa membalikan keadaan tersebut. Gue suka banget tadi dari sosok Agi sih. Dia tetap poking terus, damage-nya dia fokus terus. Kena atau eksekusi atau enggak urusan belakang. Dan bahkan dia menuju ke arah Demon Hunter Sword yang bakal ngebuat Junichi akan kesulitan.
Karena Enak dia nggak banget mau terlalu ego untuk Sky Piscer untuk saat ini. Enak banget Kimi DHS sekarang. Karena darahnya juga cepet banget naiknya. Soalnya kan dia per basic attack udah pasti sekarang kan nambah darahnya tuh udah kelihatan jelas dari semenjak update terbaru dari DHS-nya. Ditambah dengan ya lawannya keras-keras gitu kan, ada 3 hero badan nih, Esmeralda, ada Hilda, ada Uranus juga, glowing di item pertama udah sangat-sangat cukup. Jadi buat user Kimi kayaknya harus ngeh juga ya sekarang jangan pakai Wishing. Karena mendingan pakai DHS jauh. Dengan persentase SP juga yang bakal bonyok banget. Ya bang, gak usah di-show, saya belum punya bang. Iya, ini dia ya, prime-nya Ganteng ya. Nah banget. itu mahkotanya ini nih yang kita tunggu kalau misalnya kill-nya sudah cukup nanti. Ini baru kill 1. Iya, penasmaran juga. Penasaran. Oke, itu bakal jadi paksa Junichi di depan sana. Juviana. Juviana dari tadi ini bisa dibilang itu penentu juga loh tim fight di atas ini dimenangkan oleh para pasukan dari tim Leon. Itu karena Juviana maksa masuk walaupun sekarat dengan Petrify-nya. Bayangkan kalau tadi nggak Petrify. Itu beda loh kasus Selim. Ketahuan. Maka coba dipaksa dan ternyata Rafael untuk menyelamatkan dirinya mundur karena belakang Petrify. Dan itu lihat 4 perfect yang di following up oleh para pasukan dari tim Zeta Division berhasil mendapatkan 1 point kill. Mid lane ditukar dengan EXP lane sebagai zoning out power. Ini cukup untuk mereka mendapatkan Lord sih kalau mereka mau. Wah itu mahal banget sih tadi gerakannya ya. Ada terombang ambing jiwa raga dari teman-teman Leon Esports tapi ternyata masih coba untuk bisa dapetin pembalasannya. Iya. Juviana juga dengan Petrify cukup oke. Pembalasan juga cukup berhasil. Dan untuk Lord, aku rasa mereka bakal coba untuk fight-nya 5-0-5 sih. Ya padahal itu tadi sebenarnya misplay loh dari Katsu. Iya betul. Oh, lihat Junichi. Tapi Breath of Ocean-nya dan ini Sky Piscer nyala untuk kedua kali dan bahkan ketiga. Para pasukan dari tim Zeta Division mereka harus memikirkan untuk kedua kali mereka memaksakan tim fight. Kenapa? Karena lama chip free hit. Kan dia bisa ke belakang, Lim. Kimi DHS itu sakit banget loh. DHS glowing, Esmeralda aja teriak-teriak tadi. Bayangkan kalau kena Karai Sansin. Tapi ya untuk setup Lord menurut gue memang nggak boleh cepet-cepet juga. Mereka nggak ada hero yang bisa pegangin lama-lama dari Lordnya. Black Dragon sakit Oh banget. terlalu sakit dan bahkan di depan sana satu Shadow menyangkut ke para pasukan dari tim Zeta Division. Water! Benar-benar tenggelam di dalam lautan dan double kill tangan dari seorang Lamat. 50 stack Sky Piscer di tangan para pasukan dari tim Leon Esports. Wow ini berbahaya. Oh di take over. No power of retribution. Petrify game dapat Lamat! Lamat save the day for Leon Esports. Itu keren banget pergerakan dari Leon Esports. Adanya Way of Dragon yang membuat dari Ten yang gak bisa bergerak kemana-mana. Kita dengan damage yang dimiliki oleh Lamas yang sudah sangat brutal sekali. Akhirnya membuat dari Ten ya tumbang gak sempat untuk melakukan resist ataupun bisa melakukan retribusi terhadap Lord yang diiming-imingkan oleh keduanya. Ten terlalu ngebuka badannya si Lim tadi. Ten terlalu polos lewat situ. Harusnya dia masih bisa flanking. Karena dia masih naik kapal dari Mountain Shocker-nya. Ya mungkin tadi memang komitnya dia untuk dapetin Lord. Coba tanpa adanya retribution kan dari Leon Esports. Tapi sayang banget darah Lordnya masih banyak. Makanya dia nggak sampai tadi untuk last hit. Bahkan nggak sempat untuk pakai retribution ya. Dari 40% cooldown itemnya. Kisansin, Zeta. Ini udah jelas banget ya. Viral di mana-mana memang dengan 40% cooldown. Dia bisa mainin Trashless-nya dengan sangat-sangat enak. Tapi kalau ngeliat dari Leon, ini 30% cooldown juga nih dari Hayabusanya. War Axe, item yang memang bisa dibilang core item lah. Salah satu core itemnya dari Hayabusa. Yang bikin sekarang Shadow-nya cooldown-nya bakal cepet banget. Mungkin 3-4 detik sekarang. Oke, melihat pasukan dari tim Zeta Division yang mereka terombang-ambing. Dan bahkan mereka kewalahan untuk menahan damage yang diberikan dari Kimi dan juga Granger. Oke, kita lihat Granger memang burst, nggak DPS, tapi gue punya Kimi. Itu mungkin yang dimiliki dari Leon Esports. Dan lihat damage-nya terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Poking di arah Kimi, eksekutor di arah Granger. Dua kombinasi yang sangat tepat untuk saat ini. Ya ini memaksimalkan dengan metode 2 marksman yang dimiliki sama teman-teman Leon Esports ya. Damage pasti dan lihat ke arah belakang. Black Dragon Form udah ready untuk mengudara. Zoning out aja, fokus mereka menuju ke arah turret. Selesai mereka dapetin turret, mereka udah bisa langsung melakukan rotasi lagi ke mid dan juga bottom lane. Di stuck minion di arah bottom lane supaya nanti wave setelahnya ini akan cukup sakit. Tapi setelah mereka dapetin satu di arah top lane, mereka agak cukup puas ya. Widih, itu udah stuck 60 Sky Pierce-nya. Jadi udah mahal banget pergerakan. Ini kapan nih crown-nya nyala nih Gil? Nanti, Itu baru 7 kan tuh. baru 7. Tapi ntar kalau gue rasa ya, ketika mereka juga nahan game ini nih, bisa jadi Ten nanti bereaksi loh. Soalnya ini targetingnya masih menurut gue lumayan empuk dari Lamat. Dia nggak pakai Purify, lagi-lagi itu poinnya. Ya. Ketika MM nggak pakai Purify, ya Katsu dapat momen sama dengan tamat. Masalahnya kita belum melihat kombinasi antara Mountain Shocker dan juga Rogue Wave sih, Lim. Jadi kayak, oke mapnya mungkin dari tadi dibuka sama Ten.
Tapi Katsu belum bisa untuk menembus ke mana arahnya Lama soalnya. Gue rasa kayak pilihan terbaik ya untuk Zeta sekarang. Katsunya harus berani flanking sendiri. Dia harus coba untuk cari rumput-rumput krusial. Ya karena kalau misalkan mereka mau main front to back sampai kapanpun ini depannya akan ditembak Kimi dan akan bonyok. Iya. Belum lagi adanya Granger kan. Lama eksekutor ini udah bonyok di Dead Sonata dapat kill. Udah gitu doang. Oh, Winter lagi. Wah, ini. Makin susah ini untuk ditarget sama Kadita. Itu dia. Bulan Gold juga udah semakin bertambah ya untuk teman-teman dari Leon Esports. Sementara kita belum lihat juga untuk Uranus yang bisa nahan badan di depan. Agi juga udah pokingannya terlalu berat untuk bisa diimbangi. Konsil terdengar. Waduh. Lihat dia bisa terlalu sakit. Wrestler dikeluarkan. Duel Dragon. Berhasil melakukan 1 point kill bersama dengan Turtle Shadow Kill karena Plaga membuat para pasukan dari Zeta Division mereka porada. Damage tidak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim Zeta, bahkan Junichi sekalipun menjadi korban jiwa. Katsu, where are you going? Dan lahap ditelan oleh para pasukan dari tim Leon Esports. Looking for Maniac. Immortality pecah dan bahkan Maniac di mata dari tim Lamat. Maniac. Ini dia pembentuk yang mengerikan dari Leon Esports. Mereka bakal mendapatkan tuh crown-nya nyala tuh. Crown-nya cuma nyala warna biru dan itu dia. Di titik terakhir Maniac ditutup